Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi keluarga dalam perspektif Islam. Menurut Vitalai, tugas peran berkeluarga itu memiliki 3 perspektif. Yang pertama itu peran tradisi atau peran domestik, yang kedua itu peran domestik atau peran publik, dan yang ketiga itu peran kontemporer atau peran publik. Yang pertama itu peran tradisi atau peran domestik, itu seorang istri berkemungkinan membagi rumah tangganya dengan anak dan kerabatnya. Jika dalam berkeluarga tergolong mampu, maka dapat memperoleh bantuan dari orang lain seperti mengambil pembantu. Dan yang kedua itu peran domestik atau peran publik. Nah, peran publik ini di tengah masyarakat, khususnya di kawasan masyarakat nelayan, para istri biasanya terbiasa bekerja, akan tetapi pekerjaan tradisi ini ditanggung bersama anggota keluarga. Dan yang terakhir itu peran kontemporer atau peran publik. Peran ini istri dalam berumah tangga lebih memilih berperan di luar rumah tangganya sebagai wanita karir modern atau wanita kontemporer secara empirik, analisis peran istri. Selanjutnya itu fungsi keluarga. Pernikahan atau berkeluarga memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan umat manusia, antara lain itu yaitu fungsi religius. Nah, fungsi religius ini berkeluarga mengacu pada perintah agama untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 13 mengisahkan peran seorang orang tua dalam berkeluarga, yakni menanamkan akidah kepada anak. Dan yang kedua itu peran biologis. Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akan menimbulkan perzinaan. Maka dari itu Islam menyuruh untuk adanya pernikahan agar bisa menyalurkan kebutuhan tersebut, sehingga akan terjadinya halal, aman, dan bermartabat. Selanjutnya itu fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini pernikahan dilakukan antara lain bertujuan untuk memperoleh keturunan. Fungsi ini sangat penting karena yang akan menjalani kelangsungan generasi umat manusia dari waktu ke waktu. Yang tua akan semakin tua hingga suatu saat meninggal dunia, kemudian akan digantikan oleh generasi berikutnya. Selanjutnya itu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Dalam fungsi ekonomis ini berfungsi dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran belanja. Selanjutnya itu fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini yaitu fungsi yang membuat kedua belah pihak merasakan ketenangan dalam hidup bersama dengan keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak, menjadi penyemangat, pengayoman, permotivasi untuk kebaikan, tempat masing-masing dapat berbagi dan mencurahkan segala hal, baik kondisi suka maupun duka. Selanjutnya itu fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota, di mana orang tua memiliki peran yang penting untuk membawa anaknya menuju kedewasaan jasmani maupun rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk membangunkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Selanjutnya itu fungsi sosial. Fungsi sosial ini fungsi yang mempertemukan keluarga besar kedua pihak, keluarga istri maupun keluarga suami harus berupaya menjamin komunikasi berjalan dengan sehat, beradab antar sesama anggota keluarga. Fungsi sosial ini melahirkan komunikasi interpersonal
interpersonal dan mungkin akan melebar pada transaksi-transaksi konteks yang menolong antar sesama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang peranan keluarga dalam perspektif Islam. Nah, di dalam perspektif Islam ini komunikator memegang kedudukan paling penting dalam komunikasi, yaitu menekankan beberapa ciri komunikasi yang berkualitas seperti kebenaran, kerendahan hati, kebaikan, keadilan, kejujuran, keikhlasan, niat, dan niat yang akan disampaikan, pengesahan sumber pesan, dan penyiasatan untuk mengesahkan kejujuran dan ketetapan komunikator. Islam menetapkan beberapa prinsip komunikasi yang harus diikuti oleh pendakwah atau pemimpin, yaitu bercakap dengan lemah lembut, menggunakan perkataan yang baik-baik, menggunakan hikmah dan nasihat yang baik, berkata benar, berdialog dengan yang baik, serta mengambil pandangan dan pikiran orang lain. Nah, di sini prinsip-prinsip komunikasi di atas digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat dalam menyampaikan risalah Islam dengan berkesan. Ramai orang di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab menerima Islam sebagai agama mereka hasil dari usaha pendakwah berdasarkan prinsip-prinsip ini. Peranan komunikasi ini dalam keluarga ini sangatlah penting demi terciptanya kehidupan generasi penerus yang damai dengan sesuai dengan kaidah ketentuan agama Islam. Nah, dalam Islam ini memberikan porsi yang besar terhadap komunikasi yang beretika. Oleh karena itu, komunikasi keluarga ini harus terus dijalani sehingga sejak dini sehingga mampu menghasilkan penerus bangsa yang berakhlak mulia. Nah, peranan keluarga peranan keluarga anak ini di mana orang tua adalah pemimpin keluarga sebagai penanggung jawab atas keselamatan warganya di dunia dan khususnya di akhirat. Maka orang tua harus mendidik anaknya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka." Maksud dari arti ayat tersebut yaitu peranan keluarga ini menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal. Sifat kegiatannya itu berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Berperan individu dalam keluarga itu didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarganya, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai peranan ayah sebagai suami dari istri dan anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman bagi keluarganya, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Peranan ibu di sini yaitu istri dari ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peranan mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung, dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, di mana anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping ini juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. Tugas utama dari keluarga bagi pendidik keluarganya untuk anak ialah sebagai letak dasar bagi pendidik akhlak dan pandangan hidup keagamaannya, yaitu sifat dan tabiat anak sebagai besar diambil dari orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Nah, di sini komunikasi antara orang tua dengan anak maupun pergaulan
antara orang tua, anak, sikap dan perilakunya orang tua ini terhadap anaknya, rasa dan penerimaan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya akan berdampak bagi kehidupan anak pada masa kini maupun di hari tuanya. Pada dasarnya, pendidik keluarga merupakan pendidik yang utama bagi seorang anak. Nah, karena itu kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya sekadar memberi dan memenuhi kebutuhan lahirnya saja, tetapi yang harus lebih utama adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam diri anak itu. Nah, kepada anak sendiri mungkin karena pendidik agama diterima akan sangat berpengaruh terhadap pengalaman agama setelah dia dewasa. Baiklah, saya Andini akan memaparkan materi selanjutnya mengenai pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Terdapat beberapa materi-materi pendidikan paling mendasar yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Di antaranya yang pertama yaitu pendidikan akidah Islam. Pendidikan pertama dan paling utama yang harus diberikan kepada anak adalah pendidikan tauhid atau akidah dengan dasar-dasar keimanan dan keislaman agar anak mengerti dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena mempersekutukan Allah merupakan perbuatan dosa besar, perbuatan yang zalim yang dibenci Allah. Pendidikan Islam dalam keluarga adalah pendidikan akidah Islamiyah, karena akidah adalah inti dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan ibadah. Sejak dini, seseorang anak sudah harus dilatih beribadah, diperintahkan melakukan dan diajarkan hal-hal yang baik. Islam mengungkapkan bahwa semua kaum muslim untuk memerintahkan anak-anak mereka menjalankan sholat ketika mereka berusia 3 tahun. Hal itu dimaksudkan agar mereka senang melakukannya dan sudah terbiasa sejak kecil. Semangat apabila beribadah sudah tertanam pada jiwa-jiwa mereka, niscaya akan muncul kepribadian yang religius. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan keluarga. Bahwasannya semua insan atau manusia segoyahnya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena merekalah yang telah memberikan pendidikan pertama kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, pada dasarnya pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Karena itu, kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya sekedar dan memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi untuk menilaikan nilai-nilai agama kepada anak sedini mungkin. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Fase-fase mendidik anak, yaitu ada 3. Yang pertama, membentuk dunia kanak-kanak. Sebelum anak-anak dilahirkan, ibu bapak menyediakan tempat yang sesuai untuk membesarkan anak dengan sebaik-baiknya. Ini bermakna dunia kanak-kanak setelah dilahirkan ialah rumah ibu bapak itu sendiri. Untuk mencapai kesempurnaan hidup anak-anak, ibu bapak perlu membentuk suasana harmoni dan mencirikan keislaman dalam kehidupan rumah tangga terlebih dahulu. Jika pasangan suami istri menghayati nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangganya, mudahlah ia mendidik anak-anaknya dengan benih-benih Islam. Sebaliknya, jika pasangan suami istri gagal menerapkan nilai-nilai Islam dan mengenalkan kerukunan rumah tangga. Yang kedua, anak dalam kandungan. Proses pendidikan mula berlaku ketika bayi masih berada dalam kandungan ibunya. Pendidikan pada peringkat ini lebih bercorak kepada kerohanian, yaitu yang pertama,
Bagi ibu-ibu yang mengandung supaya memperbanyak bacaan Al-Quran terutama surah Yusuf, Maryam, Luqman, dan At-Taubah. Yang kedua, ibu hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang dilahirkan itu nanti menjadi seorang anak yang soleh, berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, ibu bapak hendaklah mendapat rezeki daripada sumber yang halal supaya benih yang bakal dilahirkan itu nanti datang daripada darah daging yang halal. Yang keempat, ibu hendaklah makanan yang berzat dan senantiasa menjaga kesehatan tubuh dan badannya. Yang kelima, ketika mengandung itu ibu perlulah menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku pada dirinya. Fase yang terakhir atau yang ketiga yaitu anak setelah dilahirkan. Anak setelah dilahirkan hendaklah segera diazankan telinga kanannya dan dikomatkan telinga kirinya.